Aigas Official, mantap. Jadi abang melihat potensi Kepri ini gimana, Mas? Sangat besar bang potensi Kepri ini, dan seharusnya Kepri ini mendapatkan perhatian khusus. Kenapa? Kepri ini ya dari segi ekonomi bang, bagaimana lautnya ini begitu luas. Kita tahu 96% Kepri ini laut, kekayaan laut sangat luar biasa. Belum lagi sumber daya alamnya. Kenapa sumber daya alamnya? Di sini ada tambang, di sini ada sumber daya alam yang lain, pemandangan, pariwisata dan lain-lain, ya kan? Belum lagi kita lihat potensi demografinya. Kenapa demografi? Kita lihat sekarang Kepri ini menjadi garda terdepan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN. Ada berbatasan dengan Laut Natuna Utara, berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Filipina juga di atas, berbatasan juga dengan Singapura. Potensinya sangat besar. Kita mau lihat apa? Ada semua di sini. Tambang ada, potensi demografi ada, potensi penduduk ada. Jadi ya sangat besar bang. Kita mau kembangkan. Kepri ini kan wilayah maritim ya. Siap. Ya, apa yang bisa nanti menjadi kebijakan DPR RI jika seandainya duduk untuk dibawa ke Kepri? Kebijakan maritim begini bang. Kepri ini kita bisa lihat dari segala sudut bang, bukan cuma maritim. Ya ke maritim kita jelas lah, ini orang ini kepulauan dan lain-lain. Seperti tadi saya bilang bang, potensinya sangat tinggi. Sangat tinggi ini baik sumber daya alam maupun sumber daya lautnya. Kita tahu bang, sumber daya laut di Kepri ini ikannya bagus-bagus, ya kan? Sumber daya yang ada di dalamnya, pasirnya juga bagus-bagus. Bahkan bisa pasirnya ini kita ekspor, dulu kan kita ekspor. Nah, potensi ini yang seharusnya menurut saya bang, pemerintah ini bisa melihat Kepri ini sebagai wilayah yang khusus bang kalau saya sekarang. Kenapa khusus? Pertama dia beda dengan yang lain, dia kepulauan, 96% laut. Ini khusus, berarti apa? Transportasi orang sini kan pakai pompong, jadi harus banyak transportasi laut ya, diperbanyak ya? Harus diperbanyak bang, makanya khusus nih. Jadi pemerintah itu tidak bisa melihat Kepri ini kayak provinsi-provinsi lain, kayak Bengkulu, kayak Jambi, bukan minta kekhususan, tapi memang harus khusus. Karena itu tadi bang, demografinya dekat dengan 5 negara, perbatasan 5 negara. Wilayahnya 96% laut, beda ngurus darat sama ngurus laut, ya kan? Terus lagi penduduknya juga sangat heterogen, beda dengan orang-orang yang ada di Sumatera Daratan. Di sini kan ada etnik Jawa, ada etnik Cina, ada etnik Melayu, ada etnik Batak, ada etnik Bugis, semua ada di sini. Karena ini memang dulu kan didesain sebagai kota satelit yang bisa maju dan berkembang untuk bisa menyaingi negara-negara di sekitaran Indonesia. Seperti Batam kan dulu Pak Habibie. Di sisi pertahanan keamanan itu, apa yang bisa bang lihat kemudian menjadikan Kepri contohnya menjadi salah satu dermaga atau meletakkan Kepri, mengusulkan ke pemerintah supaya di Kepri ini terutama di Natuna ya, karena berhadapan dengan Cina, berhadapan dengan lain, untuk kemudian membuat satu pangkalan. Apakah itu bisa mungkin dilakukan dalam membangun Kepri? Sangat bisa, dan sekarang sudah berjalan bang. Sebenarnya Kepri sudah bagus karena sudah ada Pangkogap Wilhan 1, Armada 1 juga ada di wilayah Kepri. Tinggal nanti implikasinya itu harus lebih dalam untuk Kepri. Makanya kita tadi sampaikan butuh perhatian lebih Kepri. Natuna itu di zaman sekarang kita tidak bilang itu berhadapan dengan Laut Cina Selatan, tapi itu adalah Laut Natuna Utara. Iya, Laut Natuna itu kita bilang bukan pulau terluar, tapi pulau terdepan pertahanan negara. Nah, begitulah potensi-potensi itu tadi, negara ini harus hadir. Nggak bisa kita biarkan Natuna itu biasa aja. Harus ada perhatian khusus, karena dia juga khusus sebagai garda terdepan negara ini. Kepri sekali lagi bang, saya tuh cuman pengen Kepri ini mendapatkan perhatian yang lebih deh. Jangan lagi anggap Kepri ini provinsi yang biasa aja. Abang tadi bilang Kepri ini dijajah. Kita mau bilang, jangan bilang Kepri ini dijajah, tapi Kepri ini harus bisa sejajar dengan negara sekitar. Kasihan orang Kepri
ngelihat orang Singapura yang sepertinya hidup di dunia yang berbeda sama Iya. Kepri ya kan. Sementara, Nah itu yang berbahaya. Sementara Kepri ini juga gasnya Sumber dayanya banyak. Sumber Di daya Natuna ada alamnya. gas, ada minyak. Sementara Kepri tidak mendapatkan. porsi yang banyak Porsi ya, yang- dari pembagian hasil ya. Nah itu yang harusnya Kepri ini dibangun dulu, biar rakyat Kepri senang dulu. Kan kasihan kalau kita lihat Singapura begitu maju. Dari Batam ini kita bisa lihat Singapura, Bang. Di sana gedung tinggi-tinggi, semua oke, kok di sini enggak ya. Nah, makanya nanti pembangunan Kepri ini yang harus pemerintah lakukan, jangan melihat Kepri ini sebagai musuhnya Singapura, bukan. Tapi gimana Kepri ini bisa menjadi tandemnya Singapura, kan begitu. Jadi kita harus bedain, Iya. beda pandangan lah, jangan dibilang Mindset itu diubah mindset ya. dirubah. Jadi bagaimana pemerintah bisa misalnya bernegosiasi dengan negara sebelah, jangan anggap Kepri ini saingan, tapi anggap Kepri ini adalah rekan. Nah, itu Nah, sekarang maju di DPR RI gitu. Tentu melihat bagaimana selama ini juga sudah ada wakil-wakil Kepri di DPR RI dari berbagai partai politik gitu. Apa yang bisa kemudian menjadi stressing, menjadi unggulan ketika melihat yang sudah ada gitu. Kemudian orang memilih gitu, bahwa ketika saya nanti dipilih, maka saya akan melakukan ini. Bisa dijelaskan, Bang? Yang pertama, Bang, yang ingin saya sampaikan, majunya saya di Kepri ini ada hubungannya dengan kontestasi Pilpres, dengan segala hormat, Bang. Dengan misalnya sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau memang Pak Prabowo nanti ada takdirnya menjadi presiden, Kepri ini butuh orang yang bisa mencolek Bapak Presiden untuk memberikan perhatian lebih, Bang. Iya. Nah, itu logika sederhananya. Ingin kami sampaikan seperti contoh Pacitan dulu begitu maju ketika ada Pak SBY. Kan ada perhatian Bapak Presiden. Solo begitu maju, bukan cuma karena sekedar wali kota Solo bisa menyentuh Bapak Presiden. Bapak Presiden dulu juga wali kota Solo. Sehingga Bapak Presiden punya perhatian. Sehingga Solo bisa begitu maju. Kepri ini, kalau saya, Bang, saya mau sampaikan, jadinya saya jadi anggota dewan ini bukan karena saya, Bang, izin. Saya sudah punya usaha. Jadi saya juga kalau nggak jadi DPR RI, insya Allah hidup saya ya, alhamdulillah Lumayan jalan lah. baik-baik saja. Iya. Insya Allah nggak gila kita, ada yang orang sampai jalan nggak pakai baju gitulah ya kan. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan nggak lah. Yang saya sampaikan adalah jadinya kita jadi anggota DPR RI misalnya dari Partai Gerindra yang berhubungan dengan Bapak Presiden nanti, dengan segala macam kedekatan sekarang, kita bisa minta Bapak Presiden memberikan, Bang, perhatian lebih. Saya bisa ngomong, Pak Presiden tolong dong ini itu, kan bisa. Nah, Ya. Jadi dengan jadinya kita di Kepri dan adanya hubungannya dengan kontestasi Pilpres ini, silahkan Kepri mendapatkan keuntungan dari situ. Iya. Itu logikanya, Bang. Solo tadi ketika Pak Jokowi punya perhatian sehingga Solo menjadi bagus. Pacitan menjadi bagus. Bali dengan Ibu Mega menjadi bagus. Nah, kalau nanti Gerindra punya anggota dewan perwakilan, presidennya yang sesuai dengan diusung Gerindra, Bapak Prabowo misalnya, kita bisa menyuarakan banyak hal, Bang, Iya. kepada Bapak Presiden. Jadi sekali lagi jadinya Endi ataupun Partai Gerindra bukan diri kami, tapi kami mencoba untuk menawarkan kepada Kepri link khusus untuk mendapatkan perhatian khusus. Supaya dana bagi hasil itu lebih banyak, Bisa supaya itu pembangunan itu bisa dipindahkan bisa. gitu. Karena kalau kita lihat jembatan Babin, Bang, jembatan itu sibuk aja direncanakan, tapi tidak Nggak ada kunjung eksekusinya. dieksekusi. Kenapa? Karena tidak berhasil meyakinkan pemerintah pusat. Tetapi kalau nanti ada orang yang bisa meyakinkan pemerintah pusat, Kita satu partai ya. satu partai, kedekatan, kan bukan sok dekat nih, bukan Iya. menjadi sok dekat, tapi kan sekarang sama beliau dekat. Nah, ini yang harus jadi catatan juga. Bagaimana posisi Abang dengan Pak Prabowo gitu dalam keseharian, sehingga kemudian ini penting supaya orang tahu bahwa yang dipilih ini dekat dengan Prabowo. Nah, sejauh mana kedekatan itu? Mungkin bisa dijelaskan singkat.
Saya bergabung dengan Pak Prabowo sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Kalau ngomongin seberapa dekat, saya sekarang ditunjuk beliau menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Itu adalah hak prerogatif Bapak Menteri untuk menunjuk staf khusus. Staf khusus itu adalah kalau di undang-undang orang yang ditunjuk oleh menteri untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Nah, ya. Artinya saya nggak mau tambahin lagi apa itu. Kalau sudah tugas khusus berarti orang yang bisa beliau percaya lah. Saya nggak mau bilang orang dekat, tapi mungkin bisa beliau percaya. Beliau menunjuk 3 orang saja staf khusus. Jadi boleh kita kan spesial nih 3 orang nih. Iya. Ya kan? Dari sekian banyak orang Kemenhan Gerindra gitu ya. di posisi penting menjadi pejabat eselon 1, Bang. Mungkin ada himbauan ke masyarakat mungkin. Terakhir. Himbauan saya, Bang, izin masyarakat jangan apatis sama pemilu, Bang. Jangan melihat pemilu ini suatu yang alergi. Kami tidak mau bilang kesimpulan terakhir, ayo pilihlah si A, si B, si C. Silahkan masyarakat mempelajari caleg-caleg itu sendiri, mempelajari siapa calon itu sendiri. Karena kalau masyarakat salah pilih, masyarakat yang akan merasakan hasilnya 5 tahun ke depan, ya kan? Silakan cari pemimpin kita sendiri nanti ke depan. Jangan salah. Jadi jangan sampai masyarakat apatis, Bang. Tapi kita lakukan ini dengan riang gembira ya. Ada filsuf Jerman mengatakan buta terbodoh adalah buta politik. Karena kalau orang baik tidak melakukan politik, maka politik akan diisi orang jahat. Satu. Jangan salah, kebijakan-kebijakan yang merugikan seperti mohon maaf adanya pelacuran, kenaikan harga, pajak meningkat, semua adalah kebijakan politik. Jadi kalau rakyat salah memilih orang politik, maka nanti Tunggulah akibatnya. akibatnya. Makanya silahkan dalam 2024 ini diberikan kesempatan rakyat mempelajari, Bang. Mempelajari seluruh caleg-calegnya. Cari caleg yang jadi dewan itu bukan untuk cari uang, cari yang udah hidupnya selesai. Yang kira-kira kalau dia kalah dalam caleg, dia nggak gila nih. Dia nggak stres nih. Nah, karena apa? Karena kalau dia masih mencari hidup, nanti dia jadi dewan malah Mengembalikan hidup. Kalau dia udah selesai dengan hidupnya, dia mau mengabdi pada bangsa dan negara. Nah, Kira-kira gitu. Hai guys, official.